dalam 2 hari ini seluruh situs yang kritis terhadap COVID itu dihack. Jadi bagaimana mau open mind kalau dihack? Itu poinnya kan? Sehingga tidak terjadi engagement justru. Nah sekarang saya coba lihat kenapa tidak ada engage dari publik terhadap kebijakan pemerintah. Pemerintah menerangkan bahwa seluruh data COVID itu tiba di pusat melalui 4 institusi. Satu melalui Menteri Perekonomian, yang kedua melalui Bappenas, yang ketiga melalui LIPI, dan yang keempat melalui gugus tugas. Ada 4 institusi. Sekarang kalau saya ingin dapat data yang sesungguhnya, gitu, saya mau kemana? Cari keempat itu. Kan itu bukan one stop shopping. Jadi pemerintah sebetulnya mengendalikan isu ini, mengendalikan data itu. Jadi dia bingung sendiri karena datanya di-search mau akses yang mana. Kan mesti ada satu titik terakhir data itu dikumpulkan. Kita nggak tahu. Kalau tadi saya tanya misalnya, sekarang ada problem, yaitu anak-anak 3 bulan lalu disebut ada 200 anak yang meninggal karena COVID. Tentu hari ini udah bertambah. Saya mau tahu demografi dari anak-anak ini. Dia meninggal COVID di mana, di dalam klaster mana, dan apa ada penyakit bawaan di situ. Jadi saya nggak bisa dapat data itu. Satu-satunya cara saya untuk memahami bahwa anak-anak akhirnya meninggal karena stunting. Jadi komorbidnya adalah stunting. Kalau saya tanya ke dokter anak bilang saya cuma tahu ada anak meninggal, tapi saya nggak tahu demografinya di mana itu. Jadi pemerintah nggak bisa kasih data. Jadi kalau dia bilang, ya kita terlalu banyak dapat kritik dari publik karena memang datanya nggak ada. Jadi saya akhirnya menduga bahwa data itu dicicil oleh pemerintah dan dikeluarkan sesuai dengan kepentingan undang-undang COVID itu, bukan kepentingan riset. Itu akibatnya sekarang publik hanya mengkonsumsi berita dari Reuters yang memaki-maki pemerintah bahwa pemerintah gagal, pemerintah Indonesia gagal. Jadi kita semua mengkonsumsi data dari luar negeri. Lalu pemerintah marah, jangan percaya data luar negeri. Kalau begitu kasih saya data dalam negeri dan sumber primernya di mana dan resort terakhirnya di mana, bukan di tempat itu. Sekarang kita balik ke belakang. Di awal penanganan COVID, pemerintah, presiden mengatakan COVID ini akan diatasi dengan metode intelijen. Jadi, kalau saya ingat statement itu, saya akan berpikir bahwa data yang masuk ke pemerintah akhirnya dikompilasi di BIN. Berarti yang keluar adalah data intelijen tentang COVID, bukan data akademis tentang COVID. Kan itu problemnya kan di situ kan. Padahal kita tahu, tentara juga, TNI punya sekarang bikin fasilitas untuk kumpul data. Saya nggak percaya data dari Menko Perekonomian, terus terang. Padahal itu resmi. Dinyatakan bahwa data itu juga bersumber salah satunya dari 4 itu Menteri Perekonomian. Kenapa saya nggak percaya? Karena data Menteri Perekonomian pasti akan dipakai untuk mengefektifkan kampanye penerimaan Perpu COVID yang sudah jadi undang-undang. Untuk dipakai influencer untuk menggolkan Omnibus Law. Karena di belakang dalam 1 minggu ini kita tahu kan bahwa influencer dipakai untuk mengadvokasi COVID, mengadvokasi Omnibus Law. Jadi memang ini kerjaan intelijen melalui influencer tuh. Sehingga saya sebagai akademisi saya mempertanyakan metodologinya apa tuh. Nah karena itu sinisme itu dibaca oleh publik internasional, maka yang balik ke kita adalah sinisme dari publik internasional. Lalu presiden marah-marah. Bahkan kemarin presiden juga marah di depan gugus tugas dan kabinet. Beliau mengatakan, siapapun yang ingin memberitakan tentang COVID harus konsultasi dengan gugus tugas. Jadi jangan asal ngomong. Presiden ucapkan itu dengan nada keras. Loh dia sendiri bilang bahwa ini adalah aktivitas intelijen. Bagaimana
kita mau dapat data itu kalau data itu di ujungnya enkripsinya adalah status intelijen, data intelijen. Jadi mudah dimengerti kenapa Pak Mahfud kemudian gamang menganggap bahwa ya pemerintah sebetulnya gamang dengan persoalan ini. Dia yang bikin sendiri. Tapi yang lucu tadi saya terangkan, mungkin belum sempat saya terangkan. Dalam keadaan gamang itu, jadi Menko Polhukam mengatakan pemerintah memang gamang karena datanya berubah-ubah. Itu verbatim saya kutip. Lalu dia tambahkan, oleh karena itu masuk akal bila 73% orang Indonesia percaya bahwa presiden bisa memimpin penyelesaian ini. Lalu dia sendiri bilang gamang. Itu kan fallacy di dalam logik. Kan mestinya kalau pemerintah gamang, maka 73% tidak percaya. Mestinya kesimpulan itu yang mesti diambil. Apalagi dia bilang sendiri, datanya itu berubah-ubah. Lalu surveyor dari Saiful Mujani Research Center kan mesti bilang di awal, declare dulu bahwa kami akan survei berdasarkan data yang berubah-ubah. Kan ajaib nih cara survei pemerintah. Dia bilang, kalau dia bilang data berubah-ubah, maka nggak mungkin ada 73% yang bilang pemerintah bisa menyelesaikan soal ini. Jadi sekali lagi, karena data itu hendak dicicil dan ditapis, mana data yang berguna, mana data yang mengkhawatirkan nggak dipublikasi, maka tadi Mardhani betul, tidak ada engagement publik. Mengapa tidak ada engagement publik? Karena tidak ada open mind dari pemerintah untuk menerangkan sumber data resminya adalah ini, enkripsinya di situ. Oleh karena itu silahkan researcher untuk meneliti. Sekarang data itu tertutup. Researcher untuk kasih second opinion tidak punya fasilitas, tidak punya akses pada sumber data itu. Jadi sekali lagi itu saya kira kenapa istana ini kalau di rapid test jangan COVID-nya yang dites, tapi stupidnya yang dites itu. Terima kasih, Om Rocky. Ini ada satu pertanyaan terkait dengan isu yang terbaru. Ini dari ICW menemukan data anggaran pemerintah yang menyewa influencer dan buzzer ini yang luar biasa ya, yang kita nggak tahu tuh untuk apa gitu temuannya gitu. Ada komentar nggak nih, Prof nih? Padahal sekarang masalah utama COVID gitu loh. Oke. Sekarang saya kasih point of view dari sudut pandang rigidity dari logik penelitian. Rigiditas dari logika penelitian. Sekuensisnya adalah hari ini Saiful Mujani Research Center mengeluarkan hasil riset yang mengatakan 73% rakyat Indonesia mendukung dan percaya pada presiden. Oke, itu kesimpulan dari SMRC. 4 hari lalu, ICW menemukan data bahwa 92 miliar dipakai oleh negara untuk mempengaruhi opini publik melalui influencer. Jadi, setelah dipengaruhi opini publik oleh influencer, maka dilakukan survei. Kan itu yang terjadi kan? Itu artinya bias pasti. Itu simple logika akademis begitu. Dia disiram dulu opininya, baru disurvei. Kan jadi dana 90% itu dipakai buat apa? Buat pencitraan. Sehingga timbul 73%. Tetapi itu langsung gampang dibatalkan ketika kita baca hasil riset dari Reuters, hasil riset dari Oxford. Dari mana datanya? Juga data yang sama yang disuplai oleh dokter, oleh analis, oleh LSM, yang memang nggak percaya pada data pemerintah. Karena itu sekarang publik mau pilih mana tuh? Pasti Oxford, Reuters tidak pernah mendapat biaya dari 90 miliar itu. Karena itu data yang kita percaya. Jadi dengan mudah, iya sih, itu soalnya. Jadi saya balik lagi tadi pada poinnya Pak Mardhani. Kalau ada open mind, maka fair. Jangan pakai influencer untuk survei. Artinya jangan tipu opini publik. Kalau mau fair, mesti ada engagement. Bagaimana engagement terbentuk? Harus ada adu argumentasi tentang data dan metode pengumpulan data itu. Jadi poin itu betul-betul yang mesti kita pakai. Yang terakhir,
Setelah semua itu diucapkan, tiba-tiba muncul foto bahwa menteri-menteri ada di Bali tanpa masker. Padahal 2-3 hari sebelumnya, seluruh influencer menghajar kami karena dianggap melanggar protokol kesehatan. Padahal kami itu pakai masker semua tuh. Lalu muncul menteri-menteri yang nggak pakai masker. Ya, itu artinya menteri-menteri itu nggak pakai masker. Kenapa? Karena mereka negatif COVID, tetapi positif stupid. Iya, nggak pakai masker positif stupid lah. Setuju. Ya, itu kira-kira. Ya, terima kasih Prof. Rocky. Dan untuk Dr. Ede ini ada request nih dari beberapa peserta kita, webinar kita, bahwa tadi bahan presentasinya bagus sekali. Tadi Prof. Rocky juga sudah memuji. Mungkin bisa tolong di-sharing ke kita bahan presentasinya. Dr. Bagus Ede. Sudah di Mas Yahya. Silakan. Oke, sudah di Pak Yahya ya. Nanti kita tolong. Coba bayangkan misalnya. Terima kasih. Nanti mungkin saya bayangkan kita ada misalnya. Iya. Presentasi Dr. Ede tadi itu diambil oleh istana, oleh KSP, oleh juru bicara presiden, dan itu yang dia bawa ke semua talk show, maka terbantu presiden. Keren. Itu poinnya kan? Itu disederhanakan dengan bagus. Itu materi yang bagus, tapi itu hanya bisa kalau istana itu negatif stupid. Itu soalnya tuh. Ini saya mau belakang aja karena kita ingin bangsa ini tumbuh sehat badan dan sehat otak gitu. Jangan cuma rakyat disuruh pelihara kesehatan badan, tapi istana tidak pelihara kesehatan otaknya sendiri. Ya. Itu fungsinya ILT. ILT itu kan ILT disebut Indonesia Leaders Talk. Jadi leaders itu mesti bicara tuh. Bukan ILC, Indonesia Leaders Cry. Leaders yang menangis-nangis tuh. ILC artinya Indonesia Leaders Cries. Don't cry for me Indonesia itu kan. Oke. Baik, menarik sekali. Nanti Dr. Ede mungkin bahannya nanti bisa kita sebar, minta izin kepada peserta yang berminat, dan juga mungkin nanti kita akan ada sesi khusus pendalaman ya Dr. Ede ya. Seperti pesan Prof. Rocky ini untuk memberikan pencerdasan nih ke pemerintah dan ke masyarakat. Iya, betul. Terutama tentang data, saya mau dapat dari Dr. Ede semacam studi ringkas tentang anak-anak yang mati karena COVID itu, tewas karena COVID itu, meninggal karena COVID itu, demografinya bagaimana coba? Di dalam klaster apa, komorbidnya apa, segala macam. Itu penting sekali kita tahu. Karena jangan-jangan betul-betul karena stunting, karena gizi buruk, maka tewaslah milenial yang seharusnya jadi leaders ke depan gitu. Thanks, makasih.